Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita teruskan pada halaman 778 alinea kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da hadaini nida'aini lilladzina amanu. Setelah Tuhan memanggil dua kali terhadap orang-orang yang beriman, ya'khudhu siyaqu fil hamlati 'alan nifaqi wal munafiqin. Selanjutnya ayat Al-Qur'an selanjutnya berbicara langsung campaign, ya, alhamlah itu campaign atau menyerang, menyerbu, menjelaskan tentang kemunafikan dan orang-orang munafik. Wa yabda'u biwasfi halatin min halatihim, ya, al-waqi'ah, yaitu mulai Al-Quran menjelaskan tentang situasi, kondisi psikologis mereka orang-orang munafik, ya, al-waqi'ah, yang realistis, yang realitanya seperti apa, ya. Tumathilu mauqifa ba'dihim, yaitu salah satunya adalah menyoroti tentang bagaimana mereka bersikap terhadap perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad ini. Wa huwa aqrabul mawaqif ilal hadits anil kufr wal kufar, yaitu lebih dekat, ya, pembahasannya orang-orang munafik itu dengan kekufuran, ya, artinya kakak beradik lah kemunafikan dan kekufuran itu. Firman Tuhannya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Tsumma kafaru, kemudian mereka kafir lagi. Tsumma amanu, kemudian mereka beriman lagi. Tsumma kafaru, kemudian mereka kafir lagi. Mereka telah beriman lalu kafir lagi, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi, dan seterusnya. Bukan hanya dua kali, ya, ini berarti seterusnya, and so on dan sebagainya. Sumazdadu kufra, lalu kemudian semakin besar kekufurannya, semakin tinggi kekufurannya, semakin bertambah kufur. Lam yakunillahu, Allah tidak akan liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka sabila, dengan cara apapun, ya, artinya mereka akan dibiarkan oleh Tuhan, tidak akan diberikan hidayah karena sudah bolak-balik iman lagi, kafir lagi, pindah agama lagi, balik lagi, pindah agama lagi, seperti itu. Selanjutnya, innal kufra alladhi yasbiqul iman, sesungguhnya kekufuran yang terjadi sebelum beriman, tadinya kufur dulu lalu beriman, yaghfiruhul iman, dapat ampunan karena keimanannya. Kekufuran yang dulu itu mendapat ampunan karena dia mendapatkan keimanan. Wa yamhuhu, dan terhapus semua dosa-dosa yang terdahulu. Selesai. Falladzi lam yashhad an-nur ma'zur, orang yang belum pernah melihat cahaya bisa dimaklumi, mereka dalam kegelapan. Setelah itu mereka beriman, setelah melihat cahaya, ya, terang benderang, beriman, ya sudahlah, yang sudah lewat mendapat ampunan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Idza huwa adlaja fi dhalam, karena memang dia berada dalam kegelapan. Jadi kita maklumi sajalah
Ketika orang itu dalam kegelapan, kakinya sering menginjak paku, menginjak beling, membentur tembok, ya karena dalam kegelapan. Ya. Fa'amal kufur ba'dal iman, akan tetapi kekufuran setelah beriman kembali kufur lagi, marratan wa marratan, berulang-ulang begitu. Nanti ya sampai sekarang masih ada perilaku seperti ini, bukan cerita dulu, sekarang juga ada yang setiap saat selalu pindah-pindah agama. Nah, nanti suaminya agamanya A, dianya ikut agama A, nanti cerai lagi, kawin lagi agamanya B, masuk ikut agama B, pindah-pindah gitu. Jadi mengikuti arus semacam itu sampai sekarang masih ada lah. Ya. Fahuwal kabirah allati la maghfiratalah, itu adalah suatu dosa besar yang tidak ada ampunannya, wala ma'dzirah, dan tidak ada maafnya. Innal kufra hijabun, kekufuran itu adalah kafar, adalah tutup. Ya, ini seperti saya katakan berulang-ulang, kata-kata kafir itu sendiri sesungguhnya artinya tutup. Bahasa Inggrisnya cover. Jadi kalau majalah itu sampulnya perempuan cantik, itu cover girl. Jadi gadis kafir, Pak. Artinya sebagai penutup. Cover itu artinya tertutup. Recovery. Cover itu bahasa Inggris dari kata kafir itu. Jadi artinya makna aslinya orang kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya. Ya. Saya ulangi lagi bahwa iblis itu disebut kafir oleh Tuhan. Jadi sifat kafir melekat pada makhluk Tuhan yang pertama kali adalah kepada iblis. Ya, ketika dia tidak mau menghormati Nabi Adam, ketika ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau tidak mau bersujud? Ma manak an tasjud lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau menghormati Adam yang kuciptakan dengan tanganku ini? Ya, lalu iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih hebat dari Adam. Iblis tidak mengingkari adanya Tuhan, tapi dia merasa lebih baik dari Adam. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan bahwa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak untuk hormat kepada Adam. Wastakbara disebabkan karena kesombongannya, sehingga akibatnya wa kana minal kafirin, iblis adalah orang kafir. Kenapa kafir? Karena sombong. Kenapa sombong? Ya karena tidak mau menghormati Adam. Jadi pertama kali kata kafir itu dipakai untuk menyebutkan orang yang berjiwa sombong. Sebab iblis juga percaya ada Tuhan. Coba kita lihat argumentasi iblis sendiri ketika ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau merasa lebih baik dari Adam? Dia menjawab, engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Berarti kan dia mengakui Tuhan yang menciptakan dirinya, Tuhan yang menciptakan Adam. Hanya dosa iblis kan bukan melanggar, tidak mau sholat. Iblis tidak disuruh sholat kok, tidak disuruh puasa, tidak disuruh berkorban, disuruh menghormati Adam. Kecil kan, rasa hormat aja. Dia tidak mau, merasa lebih baik. Kenapa alasannya? Engkau mencipta Adam dari tanah dan engkau mencipta aku dari api. Itulah kesombongannya, sehingga dia sah disebut sebagai orang kafir. Itu persoalannya. Ya, jadi bukan kafir itu orang yang tidak percaya Tuhan. Iblis percaya Tuhan kok. Bahkan lebih makrifat dari Ustaz Jarudin kok. Ya, lebih makrifat dari Anda kok.
Iya, iblis itu daripada kita semuanya itu. Jadi itu, makanya di sini juga dikatakan bahwa innal kufra hijabun, bahwa kafir itu adalah ketertutupan. Famata saqata faqad ittasalat al-fitratu bil khaliqi. Sehingga ketika orang itu beriman, disitulah hijab itu terangkat dan dia bersambung dengan Sang Pencipta. Itu. Ya, wattasala asyaridu birraqbi, dan contohnya seperti orang yang tersesat dari rombongannya. Akhirnya dia kembali bertemu dengan rombongannya dan bergabung kembali. Wattasalat an-nabdatu bin nabai, dan pohon juga bersambung dengan tempat bertumbuhnya. Wadaqat ar-ruh tilkal halawah, dan roh kita dapat merasakan manisnya keimanan, merasakan kedamaian dan ketenangan. Allati la tunsa, yang tidak bisa dilupakan. Halawatul iman, manisnya iman. Falladzina yartadduna ba'dal iman, sehingga orang-orang yang murtad setelah beriman, marratan wa marratan, sekali lagi berulang-ulang, innama yaftaruna alal fitrati, dia melakukan manipulasi terhadap fitrahnya sendiri. Gitu. An ma'rifati wa yalijuna fil ghayati, dan mereka tersesat min an amdin, dengan sengaja menyesatkan dirinya sendiri. Wa yabuna muhtadina ilatih, dan mereka pergi dengan sukarela atas pilihannya sendiri mencari ketersesatan. Asyaridi waddalalil ba'id, sampai mereka tersesat jauh. Kemudian fa'adala an la yaghfirallahu lahum, sehingga sulit mereka mendapatkan ampunan dari Tuhan. Wa'adala an la yahdiyahum, dan juga Allah juga adil, tidak akan memberikan hidayah mereka sabila, dengan cara apapun. Li'annahum humul ladzina adha'u sabil, karena mereka telah menyanyiakan kesempatan itu sendiri. Ba'da ma'arafu, setelah kenal. Wasalaku, dan setelah mereka lakoni. Wahum alladzina ikhdaru as-sayyi'ata, mereka dengan sengaja telah memilih keburukan. Wal ama, dan kebutaan. Ba'da mahudu ila ma'abati wan nur, setelah mereka mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita mencoba mengkaji tentang kemunafikan, sebetulnya orang munafik itu tidak punya keimanan. Orang munafik itu tidak punya ideologi yang pasti, tidak punya visi dan misi, tidak punya tujuan, tidak punya program, tidak punya target, tidak punya nilai-nilai yang bisa dipegangi. Dia mengikuti arus saja. Mana yang menguntungkan, mereka ke situ perginya. Orang munafik itu adalah orang yang mencari keuntungan sementara dan tidak pernah punya keyakinan apapun. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau menguntungkan, iya. Di hadapan mengatakan iya, di belakang mengatakan tidak. Ketemu sama orang yang beriman, mengatakan kami beriman. Begitu kumpul dengan setan-setannya, mereka akan mengatakan kami selalu bersama kamu semuanya. Jadi orang munafik itu sendiri, saya yakin orang yang jiwanya munafik tidak akan pernah merasa damai dalam hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.